Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni dah malam. Sekarang di Singapura dah 12.35. Sudah hampir jam 1 pagi. Kalau di Indonesia sekarang jam setengah 12 malam. Cuma ini aku baru sampai rumah tadi. Full day ada meeting semua. Jadi malam ni aku mau sharing sedikit tentang membuat pilihan atau tentang istikharah, insyaAllah. Okey, kita hidup di dunia ini ada pilihan. Apabila Allah menciptakan makhluk yang Allah ciptakan termasuk malaikat, jin, manusia dan sebagainya. Something special about manusia ni kerana manusia itu punya pilihan. Jadi kalau malaikat mereka enggak punya pilihan. Jadi untuk manusia mereka punya pilihan, mereka punya free will. Free will itu maksudnya pilihan, mereka bisa menggunakan punya nafsu dan sebagainya. Jadi nafsu itu juga daripada pilihan. Apa yang kita pilih, apakah kita mau mengikut nafsu kita atau kita mau mengikut perintah Allah. Jadi untuk membuat pilihan ini ramai di antara kita ya, orang-orang awam seperti ini masih belum benar-benar faham tentang membuat pilihan atau belum faham tentang istikharah. Jadi orang awam seperti kita cuma tahu melakukan atau menunaikan solat istikharah itu apabila kita mau membuat pilihan. Terutama sekali mereka melakukan solat istikharah apabila mereka mau mencari calon suami atau calon isteri. Jadi mereka lakukan istikharah. Dan kesilapannya, kebanyakan yang melakukan kesilapan itu apabila mereka sudah berjumpa calon, sudah punya satu calon ini, baru mereka lakukan istikharah. Jadi apa yang kita harus fahami tentang istikharah ini, istikharah itu untuk kita sebagai manusia memohon pertolongan dan bantuan Allah yang Maha Mengetahui untuk membuatkan pilihan untuk kita. Jadi Allah akan tanamkan keyakinan dalam diri kita tanpa was-was untuk kita membuat pilihan, dan pilihan itu yang Allah berikan. Cuma kita masih belum faham beberapa perkara tentang istikharah. Jadi ada yang sudah melakukan istikharah tapi tidak berjalan dengan baik. Contoh, apabila mereka mau buat bisnes, mereka nampak satu peluang bisnes, mereka lakukan istikharah dan mereka lakukan bisnes itu. Dan apabila bisnes itu gagal, mereka menyalahkan orang itu ataupun mereka mula ragu dengan keputusan yang mereka lakukan untuk melakukan bisnes. Sama juga seperti pasangan. Apabila mereka sudah punya calon, mereka mau melakukan istikharah kerana mereka sudah punya calon. Dan mereka mengharap apabila aku buat solat istikharah ini, aku ingin tahu apakah ini pasangan yang sesuai untuk aku atau tidak. Dan apa yang biasa mereka harapkan dari jawapan daripada istikharah yang mereka lakukan itu adalah mereka mengharapkan tanda seperti tanda daripada dalam mimpi, ataupun ya tanda-tanda. Kebanyakan mereka menunggu mimpi, tanda mimpi. Jadi kalau mimpi, beberapa video yang lepas aku dah pernah jelaskan soal mimpi dalam Islam. Okay. Jadi kesilapannya terletak di sini. Tidak semestinya apabila kita melakukan istikharah,
Dan bila kita teruskan dengan apa yang kita pilih ataupun apa yang Allah pilihkan untuk kita, tidak semestinya itu akan berjalan dengan mulus, dengan gampang tanpa masalah. Kita harus faham kita hidup di dalam dunia ini tempat ujian. Jadi walaupun pasangan kita itu apa yang Allah pilih sebagai pasangan kita, sebagai suami atau isteri kita, tidak bermakna kita enggak akan ada masalah. Pasti ada. Kena itu ladang ujian yang Allah berikan. Jadi our mindset, pikiran kita ni kita harus tanamkan dua perkara di dalam mindset kita. Yang pertama, jika kita ada kecurigaan, ragu-ragu, seuzon, pikiran negatif, ataupun stres tentang makan minum, stres tentang uang, tempat tinggal dan sebagainya, yang pertama kita harus tanamkan apa yang Rasulullah SAW pesan pada kita. Sering ingat kematian. Sering ingat kematian itu maksudnya bukan hanya nanti kita akan mati, kita akan disoal, kita akan untuk melalui alam barzakh dan di akhirat di padang mahsyar. Tapi ingatkan kematian itu termasuk untuk menghindarkan diri kita daripada perbuatan dosa dan juga supaya kita tidak terlalu khawatir dengan kehidupan kita di dalam dunia ini yang sementara. Jadi ramai orang yang stres itu, mereka stres kerana mindset mereka tu mereka sering lupa bahawa apakah aku masih bisa hidup hingga malam nanti atau hingga mungkin waktu subuh. Belum tentu aku bisa hidup sampai waktu subuh nanti. Jadi kenapa aku harus pusing dengan pasangan aku yang lagi lakukan ini, lakukan itu, atau kenapa aku harus pusing dengan bagaimana aku mau cari uang untuk orang ini, untuk biaya ini. Kerana di fikiran kita ini, kita masih terlalu yakin bahawa kita masih bisa hidup sampai besok atau sampai nanti subuh. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lupa, kita harus letak di mindset kita, kehidupan kita di dunia ini bukan untuk mencari kebahagiaan. Jadi kita bukan hidup di dalam movie, sinetron atau dalam movie Alice in the Wonderland atau Snow White atau apa saja. Kita hidup sekarang, tempat yang kita tinggal di dunia ini tempat kita ambil ujian. Sama juga seperti kita ke sekolah, dari pagi sampai sore ke sekolah. So di tempat itulah kita belajar, mengambil ilmu, menggunakan ilmu itu dengan baik untuk ujian peperiksaan. Jadi dunia ini adalah sekolah untuk kita belajar bersabar, dapatkan ilmu, dapatkan iman dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa fokus faham kehidupan kita ini, belum tentu aku bisa hidup sampai nanti sore atau nanti pagi. Dan aku enggak perlu khawatir tentang masa depan. Dan perkataan ini banyak orang masih salah faham apabila mereka malas, biasanya malas ya, enggak mau berusaha, dan mereka gunakan alasan ini, rezeki kan Allah udah tetapkan. Jadi kita enggak perlu khawatir. Memang benar. Apabila kita sudah 4 bulan di dalam rahim ibu kita, dan waktu itu malaikat akan meniupkan roh dan akan tulis rezeki tahir kita, jodoh, rezeki, kematian dan sebagainya. Bukan 5,000 tahun yang lalu ya. Kerana ada orang masih salah faham, roh, rezeki semua sudah tertulis 50,000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Sebenarnya bukan. Kalau kita lihat lagi sekali dalam hadis dalam Quran, apabila kita sudah dimasukkan di dalam rahim ibu selama 4 bulan, baru ditiupkan roh oleh malaikat Mikail. Allah akan mewakilkan malaikat Mikail untuk menulis rezeki kita, jodoh kita, hari kematian dan sebagainya. Dan rezeki itu memang Allah dah tulis, dan ada orang masih salah faham rezeki itu enggak akan tertukar. Sebenarnya kita salah faham tentang rezeki. Rezeki tidak akan tertukar pada orang yang berusaha. Bukan
Rezeki tidak akan tertukar kalau orang tu nggak berusaha. Kalau kita lihat, ini I give contoh yang paling simple ya. Teman aku datang uh, membawakan aku satu minuman air ya, mungkin kopi, satu cawan kopi dia belikan, dia taruh di atas meja. Dan aku tidak mau berusaha, menggunakan usaha aku untuk mengangkat kopi itu untuk minum. Aku hanya tunggu kerana aku tahu rezeki ini Allah sudah tetapkan. Jadi dia akan pasti masuk dalam mulut aku. Jadi apabila orang lain lihat kopi itu nggak ada orang yang minum, dia bisa ambil aja. Jadi rezeki sebenarnya bisa tertukar untuk orang-orang yang tidak mau berusaha. Jadi kebanyakan orang yang malas berusaha, mereka usaha sedikit dan malas mereka untuk membenarkan diri mereka. Mereka akan kata, ya nggak perlu capek-capek, rezeki nggak akan tertukar. Kerana mereka belum lagi faham. Jadi berbalik pada istikharah tadi, kita selalu melakukan istikharah apabila kita sudah punya uh, calon suami atau calon isteri, baru kita melakukan solat istikharah. Jadi sebenarnya melakukan solat istikharah itu sebelum kita bertemu calon. Jadi sebaiknya kalau untuk calon pasangan suami atau isteri, sebaiknya kita lakukan sebelum kita berjumpa calon itu. Jadi setiap hari itu kita solat istikharah. Dan pada waktu yang tepat Allah akan kirim beberapa orang dan Allah akan timbulkan keyakinan kita pada orang itu. Jadi aku beri satu gambaran ya supaya mudah untuk difahamkan. Okey, di sini aku punya strawberry jam dan peanut butter. Okey, jadi aku ada dua pilihan ini, aku punya roti. Aku mau makan roti. Jadi pertama aku dah nampak strawberry jam dan aku dah tahu rasa strawberry jam. Wah, ini enak, warnanya merah, ya packagingnya cantik. Jadi aku dah ada ketertarikan sedikit pada strawberry jam. Sedangkan yang ini yang bisa aku dapat manfaat juga kerana warnanya enggak begitu menarik, warna coklat kerana dia kacang. Jadi aku rasa ini mungkin enggak baik untuk aku. Ya, jadi kerana packaging, kerana luarannya aku lihat gitu, jadi sedikit percentage untuk ketertarikan itu kepada strawberry jam. Nah, di sini baru orang mau lakukan istikharah. Mereka lakukan istikharah untuk memilih antara satu, apakah yang ini atau yang ini. Tapi apabila mereka melakukan istikharah, nafsu mereka dan ingatan mereka tertuju pada yang ini. Jadi apabila tertuju pada sesuatu yang mereka sebenarnya ada tertarik walaupun sedikit, itu yang membuat syaitan memain di fikiran kita. Jadi kita akan membayangkan sesuatu dan apabila punya tanda sebenarnya bukan tanda, satu kebetulan. Contoh, aku mau ambil sendok untuk jam, terus sendok ini dekat dengan strawberry. Jadi aku terfikir, oh, ini mungkin salah satu tanda kerana ini lebih dekat dengan apa yang aku perlukan, tapi itu lebih jauh. Jadi dengan permainan syaitan itu membawa kita ke mimpi. Kerana mimpi itu ada tiga ya. Mimpi yang baik, yang menggembirakan itu daripada Allah. Mimpi yang menakutkan, yang membuat kita takut, khawatir, itu semua datang dari syaitan. Dan satu lagi, mimpi apabila kita terlalu mengingatkan sesuatu, itu akan terbawa ke mimpi. Sedangkan tidak ada makna. Jadi apabila kita bermimpi, contoh mimpi strawberry ya, jadi kita akan ambil kesimpulan, oh, ini udah terlihat dalam mimpi, mungkin ini pilihannya. Dari ini, mungkin ini jawapan daripada solat istikharah aku. Jadi mereka mengambil keputusan untuk memilihkan ini. Tapi kalau kita analisa lagi, kita buangkan segala sifat, ketertarikan, jadi kita belum lagi ada niat antara ni dua, kita panggil manusia ya. Dua manusia ni kita belum lagi tertarik walau sedikit pun pada yang ini atau yang ini. Dan kita faham apa yang kita lakukan istikharah dan kita serahkan 100% pada Allah.
di situlah baru kita bisa dapat kelihatan yang mana lebih manfaat. Contoh, sebenarnya peanut butter lebih manfaat kerana dia enggak ada manis-manisan, dia kacang dan punya banyak vitamin, banyak zat. Tapi luarannya enggak begitu cantik. Dan ini tertarik tapi ada manis-manisan yang bisa dapat diabetes. Sama juga seperti manusia. Jadi apabila kita melakukan solat istikharah, kita udah buat pilihan. Kita jangan ragu lagi dengan keputusan yang kita lakukan. Apakah keputusan itu datang dari Allah atau mungkin daripada nafsu kita. Kerana itu sifat itu apabila kita sudah ada sifat itu di dalam diri kita, itu yang membuat syaitan akan datang mengganggu kita, akan membuat kita was-was, seuzon dan banyak lagi fikiran-fikiran yang negatif syaitan akan datang. Kerana syaitan itu dia lebih mudah datang ke perempuan daripada lelaki kerana lelaki banyak kontrol daripada fikiran, cara mereka berfikir. Jadi syaitan akan datang masuk ke perempuan membisikkan untuk merosakkan rumah tangga. Jadi mereka akan kata, ya suami kamu melakukan ini. Walaupun perkara itu sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada dosa, tapi apa yang wanita selalu nampak adalah satu kesalahan, satu dosa kerana mereka banyak bermain pada perasaan. Jadi apabila kita melakukan solat istikharah itu bukan hanya untuk memilih calon suami atau calon isteri, tapi dalam segala sesuatu, mau cari pekerjaan atau mau pindah ke rumah yang baru yang kita solat istikharah, apakah mana yang terbaik untuk aku tinggal, kerana aku lagi cari tempat tinggal, mungkin kita lagi cari kos-kosan atau cari pekerjaan. Jadi kita solat istikharah dan itu akan datang. Jadi apabila pilihan itu datang, kita tanda-tanda daripada biasanya tanda yang Allah beri daripada solat istikharah itu keyakinan kita pada sesuatu yang kita pilih. Apabila kita pilih dengan hati yang tenang dan ujian pasti ada, tapi apabila kita dapat melalui ujian itu dan perkara itu terjadi, bermakna itu pilihan yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, dan kita harus buang segala rasa ragu-ragu. Dan apabila itu berjalan, selagi ujian apapun yang datang, kita harus tahu bahawa ini hanyalah ujian. Tapi ini yang Allah pilihkan dan ujian ini adalah ladang pahala yang Allah mau berikan pada kita. Jadi kita harus tahu dan faham. Makanya ramai di antara kita itu faham atau mendengar ceramah agama, mereka mendengar tapi mereka belum faham. Atau mereka faham tapi mereka enggak mau praktik. Jadi apabila kita tahu ilmu agama, kita faham tapi kita enggak mau praktik, ya di situ kesilapannya dan di situ yang akan menimbulkan masalah-masalah. Jadi seperti tadi yang aku sampaikan ya tentang pilihan. Contoh, sekarang lagi cari kos-kosan, aku mau pindah. Aku belum lagi ada pilihan ya. Kalau udah ada pilihan itu agak susah untuk aku buat istikharah. Jadi aku lakukan istikharah dan sambil mencari. Jadi apabila aku mencari kos-kosan, pasti aku akan ketemu 2 atau 3 kos-kosan. Dan disitulah Allah akan tanamkan keyakinan pada aku untuk memilih mana yang paling baik untuk aku tinggal. Jadi aku akan lihat kos-kosan ini bagus. Mungkin harganya mahal sedikit tapi lebih dekat dari masjid, lebih ini. Jadi manfaat dia banyak di situ. Mungkin yang lagi satu lebih murah tapi jauh dari masjid. Jadi apabila aku faham, aku bisa lebih yakin daripada tempat yang ini walaupun mahal. Tapi yang murah itu aku akan pertimbangkan kerana jauh daripada masjid. Jadi di situ. Dan itu bukan bermakna apabila aku dah buat pilihan itu pasti tidak akan ada masalah. Masalah ujian tetap akan datang. So ujiannya kemungkinan apabila aku pindah, mungkin aku enggak ada uang bayar elektrik, mungkin aku enggak ada uang untuk bayar kos-kosan. Mungkin ada kebakaran akan terjadi apabila aku tinggal di situ. Jadi apabila apa saja yang terjadi apabila kita sudah buat pilihan dan kita yakin dengan istikharah yang kita lakukan, apa sekalipun terjadi, kita tahu itu semua innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu semua datang daripada Allah. Jadi setiap kejadian itu daripada Allah dan itu hanyalah ujian dan kita harus teruskan.
Kita nggak boleh udah berjalan, udah tinggal, terus punya masalah, oh ini apa, orang ibu kosnya nggak bagus, sombong, ini elektriknya terlalu mahal, kita keep on complain. Sedangkan itu semua ujian dan kita udah buat pilihan. Jadi tentang pasangan suami isteri atau calon ini, ramai yang masih belum faham, kerana apabila mereka buat pilihan sudah menikah, mereka tidak mau belajar daripada kesilapan untuk memperbaiki, tapi mereka lebih mudah untuk menyalahkan pasangan mereka, dan mereka akan uh, merasa mereka itu adalah korban kezaliman dari pasangan mereka. Dan sebenarnya pasangan mereka juga akan merasakan yang sama. Aku menjadi korban kerana isteri aku melakukan aku ini. Ya, jadi dan kita akan mula fikir, kenapa jadi begini sedangkan aku lakukan solat istihara sebelum aku menikahi dia. Tapi kenapa perkara ini tetap terjadi? Kenapa hingga sampai bercerai? Kerana penceraian itu adalah keputusan dari kita sendiri. Kerana kita punya dua pilihan. Apakah kita mau memperbaiki, bersabar melalui ujian sehingga uh, sehingga ajal, ataupun kita ambil pilihan kedua, bercerai. Jadi bercerai itu bukan kehendak Allah. Jadi kita nggak boleh salahkan, aku dah lakukan solat istihara, aku dah menikah, tapi bukan jodoh. Jadi banyak orang yang belum faham tentang melakukan istihara, pilihan, dan juga apakah tanda-tanda daripada istihara aku, apakah ini tanda yang Allah pilihkan yang ini atau yang ini. InsyaAllah I can share tips ya, bagaimana kita mau yakin dengan pilihan yang kita buat setelah kita lakukan istihara. Okay, bismillah. Yang pertama, apabila kita tahu tujuan kita mau cari kontrakan atau kita mau cari pekerjaan di luar negara atau kerja di dalam negara, ataupun mau mencari calon, sebelum kita punya apa-apa pilihan, kita lakukan istihara setiap hari. Lakukan istihara sehingga kita lakukan istihara itu seperti udah seperti satu sunnah yang kita lakukan istiqamah. Dan apabila itu berjalan, nanti akan ada pilihan-pilihan yang datang. Dan dari itu dengan mudah kita bisa memastikan dengan keyakinan yang Allah berikan dalam diri kita untuk kita membuat keputusan dalam masa yang singkat. Ini contoh, ada satu laki-laki datang, chatting, mungkin dia handsome, dia mapan. Chatting tapi cara dia chatting tu seperti enggak masuk gitu. Kita udah usaha tapi seperti enggak nyambung. Jadi itu bermakna itu bukan pilihan yang Allah berikan. Jadi kita jumpa lagi calon yang mungkin mukanya enggak terlalu handsome dan enggak mapan. Tapi kita rasa nyambung gitu. Apa yang kita sampaikan dia faham, apa yang dia sampaikan kita faham. Jadi lebih mudah. Allah pemudahkan. Jadi itulah pilihan dan kita lebih yakin. Jadi apabila kita punya keyakinan, ya keyakinan itu insyaAllah daripada Allah. Nah, sekarang apabila kita udah buat pilihan, sebelum kita membuat keputusan, kerana pilihan dulu baru keputusan. Dan apabila kita udah buat pilihan, okay, insyaAllah aku ambil yang ini. Contoh aku akan beli atau aku akan tinggal sini ataupun aku akan menikahi orang ini. Sebelum aku buat keputusan, aku solat istihara sekali lagi, dan kali ini aku solat istihara, aku minta izin Allah untuk memberi aku keyakinan yang lebih kuat. Sebagai contoh, ya Allah, aku dah buat pilihan, contoh aku pilih yang ini. Apakah aku mau keyakinan dan bantuanmu untuk meyakinkan aku apakah pilihan ini datang daripadamu atau bukan. Jika pilihan ini datang daripadamu, aku minta sesuatu daripadamu. So you minta. Contoh, minta kan, ini cuma contoh ya. Bisa jadi apa-apa. Satu contoh. Mintakan orang ini, calon ini, mungkin dia akan tanya aku sesuatu yang aku butuhkan, dan dia orang yang pertama yang akan menanyakan aku soal itu. Contoh,
orang ini akan menanyakan tentang keadaan orang tua aku, kedua orang tua aku. Nanti secara tidak langsung waktu kita interaksi, orang itu akan menyebutkan bagaimana khabar orang tuamu. Jadi dari situ, oh ini yang aku minta dan Allah beri aku petunjuk dengan reaction yang jelas, lebih jelas untuk menambahkan keyakinan. Kalau kita mau ambil rumah kos, mungkin berilah aku kemudahan dan keyakinan yang lebih lebih ini untuk ibu kos ini mungkin kasih aku waktu yang lebih lama untuk berpindah. Jadi kemungkinan nanti ibu itu akan kata, oh enggak apa-apa, bisa bayar DP dulu, masuk bulan depan pun enggak apa-apa. Jadi itu tanda-tanda yang kita minta daripada Allah untuk menambahkan keyakinan kita. Jadi kita dapat buangkan segala sifat ataupun rasa was-was. Kerana syaitan ini tahu kelemahan kita nafsu dan dia akan selalu bermain di fikiran kita untuk merosakkan fikiran kita dan membuat kita selalu khawatir ke depannya. Apakah ini benar? Kalau aku pilih yang ini, apakah bisa terjadi gini? Mungkin. Jadi banyak perkara yang mungkin. Jadi buang semua mungkin itu yang negatif dan hanya fokus satu. Jika ini pilihan aku, pilihan daripada Allah, aku akan teruskan. Maaf bunyi aeroplane. Jika ini pilihan daripada Allah, aku akan teruskan dan apa saja ujian itu aku akan redha. Jadi redha bukan pasrah. Pasrah itu menyerah dan Allah benci pada orang yang menyerah. Jadi kita jangan pasrah, kita redha. Dan redha itu tidak ada rasa sakit, benci, dendam, menyesal, enggak ada apa-apa. Kalau redha tu ya biasa aja. Walaupun sakit bagaimanapun kita redha. Ya ini ujian dari Allah. Jadi kita harus jangan khawatirkan apakah rumah ini selamat, bisa kebakaran ataupun apakah kita orang ini, calon ini bisa menjaga aku ke depannya. Kita harus bertawakal. Kita usaha dan bertawakal kerana kita sudah lakukan istikharah, kita sudah yakin, kita teruskan dan tawakal. Allah sebaik-baiknya tempat kita mengadu dan kita hanya fikir, kalaupun aku rasa sakit dalam kehidupan aku ini hanya sementara. Apakah aku sakit hati, sedih? Ini contoh ya, suami kita itu selingkuh. Apakah harus aku menanggung kesakitan ini lagi 80,000 tahun? Enggak. Belum tentu aku bisa hidup sampai besok. Mungkin kesakitan itu hanya hari ini dan besok aku dah meninggal. Atau kemungkinan besok suami aku meninggal. Atau kemungkinan besok selingkuhan suami aku meninggal. Jadi kenapa aku harus stres dan sakitkan diri aku sedangkan aku belum tentu dapat hidup sampai besok. Apa yang aku harus fokus selama 10 minit aku rasa sakit, aku gunakan waktu 10 minit untuk beristighfar, untuk sujud kepada Allah, untuk mensyukuri apa yang nikmat Allah berikan seperti nafas, aku dapat gerakkan tangan, aku dapat minum, even aku ke toilet, buang air, aku keluar, Alhamdulillah, aku dapat buang kotor-kotor di dalam badan aku. Itu yang kita harus praktis dalam hidup kita. Rajin bersyukur, bertawakal dan dekatkan diri dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah, kita enggak perlu khawatir, enggak perlu stres tentang hari besok dan hari yang kemudian. So I guess itu yang I can share. Sekarang udah jam 1 ya. InsyaAllah bila kapan-kapan aku ada free time lagi, aku akan upload video dengan topik-topik yang biasa mereka japri aku. Soalan-soalan nanti aku akan share lagi di grup ini. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.